Ya, selamat pagi. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama Bapak mohon maaf ya, baru bisa men-share ini ya tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang uh, peraturan, kemudian perorganisasian dan proses tetap dalam penanggulangan kejadian luar biasa. Yang pertama kita bahas dulu tentang peraturan dalam penanggulangan KLB. Jadi jujur ya, untuk undang-undang penanggulangan KLB itu masih undang-undang yang lama, yang memang sangat lengkap, yaitu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 yang isinya tentang wabah penyakit menular. Nah, di sini mungkin penanggulangannya masih kepada penyakit-penyakit yang ada di zaman dulu. Nah, tapi ada sedikit penambahan, tapi undang-undangnya masih umum, yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Nah, di situ sudah ada update terbaru tentang penyakit dan sebagainya, tapi ya masih belum fokus ke penanggulangan wabah. Nah, di sini ada suatu undang-undang yang bagus yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Di situ suatu undang-undang sangat lengkap, sangat bagus. Nanti akan Bapak share ya yang tentang undang-undang dari nomor 6 dan di bawahnya ini. Di situ sangat lengkap, sangat bagus isinya, yang membahas tentang kalau misalnya ada wabah bagaimana, penanggulangannya bagaimana, pihak yang terlibat bagaimana, dan sebagainya. Nah, tapi sangat disayangkan sekali ya, ternyata undang-undang yang ditetapkan oleh beliau sendiri tidak diterapkan saat tahun 2020 pada saat pandemi sekarang. Karena mungkin kalau undang-undang ini dilaksanakan, mungkin pandemi tidak sampai 8 bulan sekarang dan kasusnya kan terus naik, harus tidak seperti itu. Karena memang kalau kita baca lagi di undang-undang tersebut, itu sangat rinci dan sangat bagus dalam penanggulangan wabah. Kemudian dari undang-undang tersebut dibikinlah sebuah peraturan pemerintah namanya, yaitu peraturan pemerintah, yaitu ada tahun nomor 14 tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular. Kemudian ada juga peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 949 tentang pedoman penyelenggaraan sistem korresponden kejadian luar biasa, dan juga ada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1501 tahun 2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Nah, jadi nanti akan Bapak share mungkin yang tentang nomor 6 tahun 2018, kemudian peraturan Menteri Kesehatan, baik yang tahun 2004 maupun 2010, karena di situ agak lebih operasional dalam kita penanggulangan wabah. Nah, berdasarkan peraturan inilah kita mempunyai dasar apa sih yang kita lakukan apabila nanti terjadi kejadian luar biasa maupun terjadi wabah. Nah, merujuk pada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1501 tahun 2010. Nah, pada pasal 21 di situ kalau misalnya terjadi kejadian luar biasa ataupun terjadi wabah, organisasi apa sih yang bertindak, organisasi apa sih yang memang dibentuk. Nah, dalam pasal 21 tersebut disebutkan bahwa dalam upaya penanggulangan wabah ataupun kejadian luar biasa, maka perlu dibentuk tim gerak cepat baik di tingkat pusat, kemudian di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, yang mana nanti timnya itu terdiri dari tenaga medis, ada epidemiolog, ya kita-kita ini nanti, sanitarian, entomolog, itu ada orang epidemiologi juga, tapi lebih bagus mempelajari serangga, kemudian tenaga laboratorium, dan juga melibatkan tenaga pada program atau sektor terkait maupun masyarakat. Jadi di sini kalau kita melihat dari core-nya sini ya, kalau dari peraturan Menteri Kesehatan ini, bahwa nanti kalau jadi KLB ataupun wabah ataupun pandemi, maka tim utamanya adalah tim kesehatan. Dilihat di situ kan ada tenaga medis, ada epidemiolog, ada sanitarian, entomolog, tenaga laboratorium, dan sebagainya. Itu tim utamanya. Nanti melibatkan sektor terkait, misalnya kepolisian, TNI,
mungkin ekonomi, kalau misalnya diperlukan juga ada ahli ekonomi, ahli pangan dan sebagainya. Kalau memang diperlukan untuk dalam penanggulangan wabah tersebut ada tim-tim yang di luar dari kesehatan. Cuma melihat dari sini, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, bahkan tingkat kabupaten, berarti core-nya atau pusatnya dalam penanggulangan wabah adalah orang kesehatan. Nah, di sini kita belajar bahwa masalah wabah atau masalah kesehatan memang harus diatasi oleh orang kesehatan. Tapi sayang sekali ya, dalam fakta di lapangannya, tim penanggulangan wabah baik di Indonesia ya, baik di pusat maupun di daerah itu bukan orang kesehatan. Orang kesehatan cuma bertugas dalam hal penanggulangan yaitu pengobatan dan perawatan. Kebanyakan di situ. Ada juga epidemiolog cuma tugasnya untuk tracking, tracing sudah selesai. Tapi dalam pengambilan kebijakan utama atau kebijakan inti, mereka tidak punya hak. Tidak ada namanya dokter punya hak, epidemiolog punya hak, ataupun yang tim-tim kesehatannya punya hak untuk berbicara atau memutuskan kebijakan, tidak ada. Tapi yang punya hak adalah di luar dari kesehatan. Nah, itu sangat disayangkan sekali, sehingga ya wajarlah wabah itu tidak akan selesai karena sudah melanggar dari aturan Permenkes yang sudah dibentuk gitu, yang mana mengacu juga kepada undang-undang yang sudah dibentuk oleh pemerintah dan DPR. Jadi harusnya undang-undang itu sudah bagus, sudah dirapatkan dan sebagainya gitu, sudah sangat rinci. Kemudian juga dirincikan lagi, dioperasionalkan lagi dalam peraturan politik kesehatan dan sebagainya, tapi ternyata ya tidak dilaksanakan gitu undang-undangnya gitu, malah bikin sendiri terbaru. Anehnya tuh undang-undangnya apa, kebijakannya apa, nah itu sangat disayangkan. Padahal undang-undangnya sangat bagus sekali, sangat baik sekali dalam bagaimana dalam penanggulangan wabah. Nanti tim tadi dibentuk kalau misalnya untuk di tingkat pusat itu Direktur Jenderal nanti atas nama Menteri, kemudian ada di tingkat provinsi, atas nama Gubernur, berarti kan di sini Menteri, di provinsi Gubernur, kalau di wali kota atau kabupaten kota itu adalah bupati ataupun wali kota. Nah, di sini kita melihat, nah di sini kepala dinas berperan, baik kota maupun provinsi, kemudian Menteri Kesehatan berperan. Jadi memang punya peranan penting dalam penanggulangan wabah maupun KLB ya. Nah, sekarang kita masuk ke operasionalnya lagi berdasarkan undang-undang tadi. Berarti kalau misalnya terjadi KLB ataupun wabah, apa sih kegiatan yang memang kita laksanakan gitu? Kegiatan pokok apa saja yang kita laksanakan dalam penanggulangan KLB. Jadi penanggulangan KLB ini bisa saat bisa saat terjadinya KLB maupun pasca terjadinya KLB. Nah, intinya adalah ada 5 kegiatan pokok dalam penanggulangan KLB. Yang pertama adalah menetapkan populasi rentan terhadap kejadian luar biasa penyakit. Nah, berdasarkan waktu, tempat maupun nanti orang. Nah, jadi populasi rentan itu kan orangnya, kemudian waktunya dan tempatnya. Kemudian juga melakukan pencegahan melalui perbaikan faktor risiko yang menyebabkan terjadinya kerentanan suatu populasi. Jadi, populasi, jadi kan kita tentukan populasi rentan siapa sih misalnya. Misalnya kalau untuk HIV itu adalah PSK. Nah, nanti setelah kita dapat populasi rentannya, maka kita lakukan yang kedua gitu. Supaya si rentan ini jangan kena apa gitu kan. Apa sih langkahnya? Nah, itu adalah poin kedua. Nanti kalau sudah kita lakukan pencegahan, kita bikin lagi namanya pelaksanaan sistem kewaspadaan dini atau SKD dari KLB penyakit tersebut. Jadi, kita tahu misalnya populasi rentannya apa, kita perbaiki dulu di populasi rentan supaya mereka bisa tercegah, kemudian kita bentuk sistem kewaspadaan dini kalau misalnya jebol dalam pencegahannya gitu. Jadi kayak misalnya kayak COVID ini kan populasi rentannya apa?
Yang rentan adalah yang komorbid. Nah, terus bagaimana sih si komorbid sebenarnya sampai kena gitu? Apakah divaksin kah, ataukah di apa dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita laksanakan, baru kita nanti bikin sistem kewaspadaan dini kalau mereka memang terjadi atau tertular dari penyakit COVID. Nah, itu adalah poin ketiga. Nah, sesudah kewaspadaan dininya ada, kita siapkan lagi kesiapsiagaan. Jadi misalnya terjadi wabah, sudah siap-siap gitu kitanya gitu dan sebagainya. Nah, nanti terakhir adalah setelah terjadinya wabah, kita lakukan penyelidikan dan penanggulangan saat terjadi KLB. Nah, di sini akan lebih rinci kalau paskanya pelaporan seperti apa dan sebagainya. Nanti akan kita bahas satu persatu dari kelima poin yang kegiatan pokok ini. Poin yang pertama kita bahas adalah tentang menetapkan populasi rentan kejadian luar biasa. Nah, ini langkah-langkah dalam kita penetapan populasi rentan kejadian luar biasa. Yang pertama adalah kita memperkirakan adanya populasi rentan KLB berdasarkan informasi dan data serta mempelajari gambaran klinis dan gambaran epidemiologis. Jadi kita menetapkan populasi rentan itu tidak sembarangan. Pertama apa? Dari informasi. Nah, informasi dapat di mana gitu. Nah, informasi ini kita dapatkan dari jurnal, dari buku, dari artikel kesehatan tentang penyakit yang kita bahas atau yang pengen berpotensi sebagai KLB. Contohnya kayak dulu awal-awal COVID mau masuk, harusnya dipelajari dulu tentang COVID itu apa gitu. Jangan nunggu masuk gitu. COVID itu apa, tanda gejalanya apa, pencegahannya bagaimana, dan sebagainya. Itu tanya. Ya, lanjut lagi ya. Jadi yang pertama adalah kita memperkirakan apa sih populasi yang rentan terhadap penyakit COVID misalnya tadi kan. Berdasarkan kita cek dari jurnal, oh ternyata yang memang rentan untuk sakit dan meninggal adalah anak-anak dan orang tua misal. Nah itu dari jurnal dan sebagainya. Bisa juga dari data. Jadi misalnya data kasus yang kita dapatkan, kita lihat gambarannya berdasarkan klinis, tanda epidemiologis kalau klinis itu tanda gejalanya kan, kemudian penyakitnya dan sebagainya. Ke epidemiologis itu kita lihat menurut umur orang, tempat, waktu, umur dari data pasien-pasien itu, kemudian waktunya dan sebagainya. Nanti akan tergambar, oh berarti kalau menurut umur yang paling banyak kena seperti apa sih? Terus yang meninggal seperti apa? Nah, menurut gambaran klinis, penyakit apa sih yang orang meninggal ini seperti apa sih gambaran penyakitnya, sesaknya seperti apa, seperti apa, keparahan seperti apa, dan sebagainya. Dari situ kita menyimpulkan nanti sebuah populasi yang rentan terhadap KLB ini apa. Nah, setelah dapat populasi rentan KLB-nya, kita lanjutkan kedua ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan datanya bisa laporan rutin dari kejadian luar biasa, bisa dari data penyelidikan epidemiologi KLB, pelacakan kasus, laporan rutin data kesakitan dan kematian tiap bulan dilaporkan oleh puskesmas. Nah, itu kemudian kita olah dan analisis. Kita olah, kita analisis, interpretasi, nanti hasilnya akan kita diseminasikan ke hadapan pihak terkait bahwa oh inilah populasi rentan yang sangat berbahaya atau sangat beresiko untuk tertular dari penyakit ini. Gitu.
Ini adalah langkah-langkah dalam menentukan populasi rentan di dalam kejadian luar biasa. Yang kedua adalah melakukan upaya pencegahan melalui perbaikan faktor risiko. Sudah kita ketahui bahwa populasi rentannya yang sudah kita tetapkan hasil diseminasi tadi, maka jangan sesudah kita tetapkan atau sudah kita diseminasikan putus di situ saja. Nah, terus apa sih langkah yang kita kerjakan setelah hasil diseminasi kita bersama pihak yang bertanggung jawab atau pihak terkait? Kita laksanakan upaya pencegahan melalui perbaikan faktor risiko. Nah, upaya pencegahannya seperti apa? Yaitu pertama adalah penanggulangan penyakit dari sumber penularan yang berada pada kondisi rentan. Jadi, kita cari sumber penularannya gitu. Sumber penularannya apa? Kita cari. Kalau misalnya penyakit DBD, berarti sumber penularannya nyamuk. Kalau penyakit difteri, misalnya sumber penularannya apa? Diare, misalnya, di sini diare sumber penularannya air, misal. Nah, sudah kita tahu sumber penularannya dan itu ada, berarti kita putuslah rantai penularan dari penyakit tersebut. Nah, jadi bisa mematikan jentiknya, bisa memarahi nyamuk dewasanya, bisa airnya kita bersihkan, dan sebagainya. Intinya adalah dia memutus rantai penularan dari penyakit. Sesudah itu apakah stop saja cuma sudah dapat sumbernya, kita putus? Sudah tidak. Kita tingkatkan kerentanan kelompok masyarakat berdasarkan epidemiologi. Nah, jadi misalnya, kan faktor risiko itu ada dua, ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Nah, kalau yang bisa diubah, ya kita ubah. Tuh. Kalau tidak bisa, bagaimana misalnya umur, kayak lansia, terus komorbid, dan sebagainya. Intinya, kalau memang seperti itu, bagaimana sih cara mereka jangan sakit, si lansia tadi? Biasanya imunitasnya kita tingkatkan. Walaupun umurnya kita tidak bisa kita ubah, berarti imunitasnya kita perbaiki. Jadi hal-hal yang memang sangat penting itu kita perbaiki. Kemudian terakhir adalah memperkuat sistem pelayanan kesehatan. Jadi kita perkuat sistem pelayanan kesehatannya. Jadi sudah kita putus, kita tingkatkan imunitas dari populasi rentannya. Kemudian pelayanannya harus kita siapkan juga kalau misalnya memang jebol di situ. Terjadinya KLB, yang rumah sakitnya siap, obatnya ada, semuanya ada, tenaganya juga ada. Nah, itu harus diperkuat. Nah, itu poin kedua dalam pokok prosedur tetap penanggulangan KLB. Kemudian yang ketiga adalah memantapkan melaksanakan sistem kewaspadaan dini dari kejadian luar biasa penyakitnya. Pemantapan ini apa saja sih kegiatannya? Pertama adalah kita menetapkan dulu daerah rawan penyakit dan keracunan. Jadi misalnya kita tetapkan zona-zona yang memang ini kalau dibiarkan di sini akan terjadinya KLB gini. Misalnya daerah sini akan terjadi KLB malaria, daerah sini kemungkinan DBD, daerah sini kemungkinan misalnya diare atau ISPA dan sebagainya. Terus kita tetapkan gitu. Sudah dapat tempatnya, langkah keduanya pasti kita kerjakan. Kita tetapkan waktunya gitu ya, tempatnya dapat, awalnya kan sudah dapat di awal tadi kan. Kemudian tempatnya juga dapat, kita tentukan waktunya. Kapan sih waktu atau bulan yang memang sangat rawan di situ terjadi kejadian luar biasa. Nah, kalau sudah kita dapatkan daerah yang memang rawan untuk jadi kejadian luar biasa, baru kita tetapkan unsur dasar penyebab terjadinya KLB-nya. Jadi bulannya dapat, tempatnya dapat, terus penyebabnya apa sih di tempat ini gitu. Setelah itu
kita siapkan kegiatan untuk penanggulangannya kalau bisa terjadi kemungkinan KLB, kemudian pemantauannya ada dua, yaitu pemantauan terhadap kesakitan kematian dan juga pemantauan terhadap kondisi lingkungan dari perilaku masyarakat serta pelayanan kesehatan. Setelah itu, nah apakah sudah kita bikin penetapan, terus waktu, penyebabnya sudah dapat, kita bikin rencana kegiatan, kita bikin pemantauan, apakah selesai sampai tersebut? Tidak. Kita laksanakan penyidikan daerah rawan KLB. Nah, di sini beda dengan PL biasa. Kalau PL biasa dia menyelidiki orang yang sakit. Nah, tapi kalau penyelidikan daerah rawan KLB dia ini menyelidiki orang yang sehat. Nah, apa yang diselidiki kan sehat semua, Pak. Yang diselidiki adalah faktor risiko yang sangat melekat atau yang berperan ya, dalam perkembangan penyakit yang berpotensi sebagai KLB. Jadi misalnya, ya saya memang sehat misal, tapi saya memiliki perilaku yaitu buang sampah sembarangan, khususnya ya plastik, ban bekas dan sebagainya. Berarti saya memiliki faktor risiko terhadap kejadian KLB, demam berdarah, dengue. Nah, itu adalah contoh penyelidikan daerah rawan KLB. Kemudian kita bentuk terakhir adalah dari semuanya ini kita bikin daerah tersebut adalah daerah yang siap siaga terhadap kejadian luar biasa. Dari yang penetapan, perencanaan dan pemantauan, akhirnya ujung akhirnya adalah kita membuat daerah yang siap siaga terhadap KLB. Kemudian yang keempat adalah memantapkan keadaan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya KLB. Nah, jadi sudah kita bikin populasi rentan, kita hilangkan faktor risikonya kan. Nah, dan sebagainya. Nanti langkah keempat adalah kita membikinkan kesiapsiagaan dalam kemungkinan terjadinya KLB. Siapsiaganya seperti apa sih yang disiapsiagakan? Yang pertama manusia dulu. Kenapa manusia? Pada nomor satu bukannya alat, bukannya dana dan sebagainya. Karena manusia itu yang paling penting dalam penanggulangan wabah. Nah, Indonesia kenapa sih gagal? Saya bilang gagal ya. Karena manusianya tidak disiapkan lebih dulu. Tokoh agamanya tidak terlibat, ulama tidak terlibat, ekonom tidak terlibat, orang sosial tidak terlibat. Bahkan yang paling parah sekarang adalah orang pendidikan juga tidak dilibatkan gitu dalam sosialisasi terhadap penyakit COVID. Ya sih, wajar lah gitu. Ya manusianya akhirnya baik manusia kesehatan maupun manusia yang bukan kesehatan sama-sama kelakuannya gitu. Dalam penanggulangan COVID akhirnya memang banyak yang lalai. Nah itu karena memang manusia tidak siap dalam menanggulangi KLB, tidak siap terhadap masuknya penyakit COVID di Indonesia. Karena apa? Karena memang tidak disiapkan, memang pemerintahnya tidak siap. Ada COVID di luar negeri, Indonesia malah membuka pariwisata gitu seluas-luasnya gitu. Bahkan menyatakan Indonesia ini kebal terhadap COVID gitu, imun terhadap COVID. Berani tersebut menyatakan melontarkan tersebut, padahal di negara ini lagi waspada dan gencar-gencarnya terhadap wabah COVID-19. Nah, itu adalah contoh yang nyata bahwa tidak siapnya manusia Indonesia. Nah, setelah manusia siap, itu sudah kita punya modal pokok. Kalau manusia siap, yang lainnya sudah mendukung saja lagi. Yang kedua, sistem informasi. Nah, di sini memang harusnya sistem informasi ini ya jelas tentang penyakit. Jadi wajar awal-awal saya sangat setuju misalnya tiap jam 5 sore disebutkan penambahan kasus COVID di Indonesia sekian buah. Di situ diselingi oleh pengumuman dan sebagainya, diselingi dengan penyuluhan, nah itu bagus gitu. Tapi sekarang sistem informasi terhadap COVID dia parah gitu. Masing-masingnya punya teknik sendiri. Berita ini kayak gini, Kemenkes kayak gini, yang ini kayak gini, tidak ada kesatuan bentuk dan ya format. Ya iya, apalah kita bilang tuh ya aneh gitu. Bingung menganalisisnya.
Di masyarakat umum juga bingung yang mana sih dipercaya gitu. Misal jumlah kematian di Jawa Tengah sekian ribu orang, di Kemenkes ya sisa sedikit matinya di korupsi gitu. Nah itu juga contoh ada sistem informasi yang jelek gitu. Kemudian sarana penunjang. Nah sarana penunjang seperti rumah sakit, ini Bapak curhat ya, curhat colongan. Waktu Bapak berkunjung ke rumah sakit Haji Bu Yasin kemarin di Tanah Laut, dalam hal temanya sih dalam hal penyelidikan malaria gitu. Tapi di situ juga ya curhat juga sih para petugas di sana tentang dulu awal-awal ditetapkan rumah sakit Haji Bu Yasin dalam masuk dalam tiga ya kalau nggak salah sih, Ansari Saleh, Ulin, dan Haji Bu Yasin kan, dalam 3 rumah sakit utama rujukan COVID-19. Nah, waktu itu mereka ditelepon, mereka cerita, curhat gitu waktu awal pandemi, mereka ditelepon gitu, bagaimana rumah sakit Bu Yasin, alatnya apa, dokternya ada tidak, dan sebagainya dijelaskan gitu. Bahwa pertama mereka tidak punya alat, kedua ruang isolasi juga nggak ada, dan sampai sekarang pun dia juga bukan ruang isolasi, benar-benar ruang isolasi gitu. Jadi ruang isolasi memang tidak ada, APD juga tidak ada gitu, dokternya tidak ada pelatihan gitu. Tapi aneh tiba-tiba keluar surat yang menyatakan Haji Bu Yasin sebagai rumah sakit rujukan. Aneh kan gitu. Dan memang ternyata faktanya memang waktu awal-awal ya akhirnya keteteran Haji Bu Yasin gitu. Dalam penanggulangan pasien COVID, karena dia dibilang masuk rujukan, dia harus menerima pasien dari Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru. Tapi apa yang mereka bisa berikan kalau memang ya ternyata memang nggak ada gitu. Ini memang ya itu pembelajaran bagi kita ke depannya sih. Supaya nanti kalau misalnya ada wabah ya siap-siap gitu. Kemudian dana gitu juga banyak hutangan, akhirnya memang menyerap ke dana yang lain gitu. Sampai sempat juga kan mahasiswa tidak dapat subsidi kota, lambat sekali gitu. Sudah 6 bulan pandemi baru kotanya muncul. Nah itu kan dananya habis kemana-mana, diserap untuk penanggulangan wabah. Nah itu ya bukti memang ya kita tidak pernah mengalokasikan dana khusus untuk kesehatan, harusnya ada disimpan gitu. Saya bingung juga kenapa sih dana tuh harus habis. Misal tahun ini ada dapat jatah misalnya instansi ini dapat jatah 1M untuk kegiatan A sampai Z. Ya itu harus habis. Kalau tidak habis, walaupun kegiatannya selesai semua A sampai Z tapi dana tidak habis, dianggap tidak bagus. Jadi harus apa? Nanti tahun depan nanti tidak dikasihkan lagi uang yang besar gitu. Karena tidak bisa menghabiskan dengan baik, kan aneh gitu. Kenapa sih harus menghabiskan dengan baik gitu? Kenapa tidak disimpan dengan baik kan? Awal disimpan dengan baik kan ditabung terus menerus, misalnya dana misalnya untuk kegiatan pembangunan jembatan harusnya habis 5 miliar, ternyata bisa dihemat dengan bagus jadi 4 miliar. Kan lumayan ada untung 1 miliar gitu, ditabung lagi buat negara. Supaya kalau ada wabah ya bisa disimpan. Tapi ya nggak seperti itu. Dididik instansi untuk menghabiskan, bukan untuk menyimpan. Ya wajar lah gitu pas ada pandemi bingung cari dana. Nah, terus dari penanggulangan juga, kemudian setiap KLB itu penanganannya berbeda, tergantung dari penularannya. Tuh.
Jadi timnya juga akan berbeda tergantung dari penyakit yang memang menyebar atau KLB. Kemudian penyelidikan dan penanggulangan saat terjadinya KLB. Jadi ini terakhir. Jadi tadi 1 sampai 4 sudah. Yang terakhir adalah PL dilakukan, ya epidemiologi kita lakukan jika apa? Pertama adalah hasil pencatatan dan pengamatan itu menunjukkan ada kecurigaan. Jadi belum terjadi tapi ada kecurigaan terjadinya KLB. Nah gitu. Yang kedua adalah adanya memang benar-benar ada kasus keracunan baik makan maupun pestisida itu terjadi. Yang ketiganya adalah ada laporan kewaspadaan ke puskesmas yang diterima dari masyarakat. Jadi masyarakat menyatakan, oh di sini banyak kejadian ini gitu. Walaupun belum dari hasil pencatatan, tapi ada laporan dari masyarakat, berarti itu harus kita laksanakan namanya PL. Jadi penyakit epidemiologi itu dilaksanakan berbeda, ada 3 ini ya. Jadi hasil pengamatan kita sendiri, kemudian ada kasus, yang ketiga ada laporan gitu. Tujuan dari penyidikan epidemiologi gunanya adalah untuk menentukan jenis penyakit yang menimbulkan KLB dan cara-cara mencegah agar jangan sampai meluas ke daerah-daerah yang lain. Nah, jadi itu tujuan dari PL. Langkah-langkah penyelidikan epidemiologi yang pertama adalah konfirmasi dulu, memastikan ada KLB, kemudian kita bikin rumus hipotesa, mengumpulkan data epidemiologi, mengolah datanya, mengumuskan kesimpulan, dan juga tindakan penanggulangan. Yang pertama adalah konfirmasi dan menegakkan diagnosa. Jadi ini bagian dari langkah-langkah PL. Ini sudah kita bahas kemarin ya, jadi kita diagnosa dulu penyakitnya apa, apakah dia masuk suspek, apakah masuk probable, apakah masuk confirm, ditambahkan hasil lab, nah, ataupun juga dilakukan dengan RDT. Kalau Bapak kemarin malaria itu pakai RDT. Nah, RDT apakah bagus? Bagus, karena untuk malaria ada 3 RDT-nya ya. Jadi ada yang 95%, ada yang 96%, ada yang 99%. Nah, terus bagaimana Pak? Yang paling bagus apa? Yang bagus adalah memang mikroskopis yang kita pelajari dulu apakah baktikum ya, melihat di mikroskop. Nah, tapi kalau pakai mikroskop kan lambat gitu. Untuk satu pasien kan lambat. Tekniknya saya sangat mengakui ya, Tanah Laut itu sangat bagus dalam hal diagnosa penyakitnya. Jadi dia RDT itu tidak memakai 1 regen, tapi langsung 3 regen gitu. 3 alat. Jadi saya curiga kena malaria. Darah saya itu diambil 3 kali untuk dicoba ke 3 alat tersebut. Kalau ketiga-tiganya menunjukkan positif, ya pasti positif gitu. Dan ternyata hasilnya pun di mikroskopis benar positif. Jadi tekniknya gitu, kayak uji silang. Jadi dengan menggunakan 3 regen, kalau ketiganya semuanya positif, ya pasti mikroskopisnya juga positif. Jadi RDT-nya sangat baik gitu. Jadi dia tidak menghemat RDT. Jadi nggak apa-apa habis 3 buah RDT sekali periksa untuk 1 pasien, tapi lebih akurat dibandingkan pakai 1 RDT saja. Karena ada yang 95% kan, tadi ada yang 96% juga dan sebagainya. Nah, sesudah kita diagnosa, kita pastikan. Nah, pastikannya sudah kita pelajari kan syarat-syarat terjadinya KLB. Kita lihat apakah sudah memenuhi syarat, kemudian kita cek apakah faktornya ada, lingkungan ada, perilaku penduduknya bagaimana. Kalau itu sudah terpenuhi dan juga syarat-syarat juga memenuhi, ya dia kita pastikan sudah terjadi kejadian luar biasa. Kemudian setelah kita tetapkan sebagai KLB atau tidak, kalau kita rumuskan hipotesisnya apa. Nah, hipotesisnya yaitu mencakup sumber penularan, penyebab, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi misalnya kita mencari hipotesisnya adalah air sebagai sumber penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kejadian KLB, diare misalnya. Jadi harus kita hipotesiskan dulu supaya fokus dalam pelaksanaan PO-nya. Nah, bagaimanakah kita membuat hipotesis yang fokus? Kan kita sudah melihat tadi di awal kan, dari diagnosa KLB, menetapkan KLB tadi ada faktornya, ada tempatnya, ada perilakunya. Dari situ kan sudah tergambar kemungkinan-kemungkinan yang menjadi penyebabnya apa. Kemudian kita kumpulkan datanya, baik data primer maupun data sekunder. Ingat, primer itu 5W, what, where, when, how, itu how-nya, data sekundernya ada.
Kemudian sudah dapat datanya, kita analisis, kita olah, kita interpretasi. Nah, yang mana nanti hasilnya itu harus menjawab pertama tentang KLB-nya apa gitu. Terus penduduknya terkena siapa, kapan dimulai, apakah masih berlangsung atau sudah hilang, di mana, bagaimana, mengapa. Nah, itu harus kita jawab. Sudah terjawab hasil analisisnya, kita bikin kesimpulan, yang mana isi kesimpulan itu harus ada pola penyakit, misalnya apakah airborne, waterborne, apakah vektor, dan sebagainya. Kemudian sumber penyakitnya, cara penularan, dan faktor lain berperan. Nanti kita terakhir tindakan penanggulangan berdasarkan hasil dari kesimpulan tadi. Nah, jadi penanggulangannya apa? Apakah misalnya airnya diganti, airnya dibersihkan, ataukah sebagainya. Misalnya itu kalau misalnya saya karena penyebabnya air, dan kalau misalnya karena vektor, berarti bagaimana cara penanggulangannya dan sebagainya, itu harus kita laksanakan. Nah, sudah kita tanggulangi, bahwa akhirnya adalah laporan lengkap tentang penyelidikan dari epidemiologi. Jadi hasil lengkapnya bagaimana, lama terjadinya, sama laporan. Itu harus kita bagikan kepada instansi-instansi yang memang berwenang. Ya, mungkin itu ya ringkasnya tentang peraturan, prosedur, dan organisasi dalam penanggulangan KLB. Mohon maaf misalnya ada kekurangan ya dalam pengajaran ini, karena tadi ada beberapa hal yang memang mengganggu. Kalau kalian masih ada yang belum paham, nanti Bapak akan menyediakan waktu untuk diskusi. Nanti mungkin bisa Koti itu mengatur jadwal untuk diskusi dengan Bapak. Mungkin itu. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.